Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati supaya Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Imam Fudail bin Iyad berkata, apabila amal kita ingin dikategorikan sebagai ahsanul amal atau amal yang paling baik, maka syaratnya ada dua. Pertama, niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, caranya harus benar, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang beramal niatnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi caranya yang salah. Ada seorang anak perempuan, ia berdiri di depan pencucian piring, lalu ibunya di belakang berkata, "Terima kasih ya nak, sudah membantu ibu mencuci piring." "Ya bu, tidak apa-apa." Begitu dilihat oleh sang ibu, rupanya bukan piring yang dicuci, tapi HP-nya yang dicuci. Tentu ibunya marah seraya berkata, "Nak, kenapa kamu cuci HP ibu?" "Bu, saya ikhlas semata-mata karena Allah menolong ibu, membantu ibu." Ibunya berkata, "Niatmu bagus nak, tetapi caramu yang salah." Ada juga orang yang beramal, caranya sudah benar, tetapi niatnya yang belum ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang santri pergi ke tempat Pak Kiai dengan membawa singkong. Begitu pulang dari tempat Pak Kiai, dapat kambing. Ditanya sama kawannya di tengah jalan, "Kamu dapat kambing dari mana?" "Oh, ini dari tempat Pak Kiai. Tadi saya ke tempat Pak Kiai bawa singkong. Begitu pulang saya dikasih kambing." Kawannya ini penasaran, orang yang bawa singkong saja dapat kambing, apalagi kalau ngasih kambing kira-kira dapat apa. Kawannya ini pergilah ke tempat Pak Kiai bawa kambing. Begitu pulang dari Pak Kiai dapat singkong. Kecewa dia seraya berkata, "Pak Kiai ini gimana? Orang yang ngasih singkong malah diberi kambing, orang yang beri kambing malah dikasih singkong." Marah dia karena kecewa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila amal tidak dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah untuk kecewa seperti kawan si santri tadi. Dan apabila niat bila tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah untuk tertolak. Seperti mana anak kecil tadi yang ikhlas niatnya membantu orang tuanya, tetapi caranya salah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin setiap perbuatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kerja kita agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kerja kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan caranya harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai niat kita, kerja kita ikhlas semata-mata karena Allah, mencari nafkah, mencari rizki untuk menafkahi keluarga, tetapi caranya dengan cara korupsi, mencuri, merampok, merampas hak orang lain. Tentu itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.